Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Suaranya pelan. Mohon maaf untuk suaranya segini jelas. Baik. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, waktu luang. Kita diberikan nikmat ukhuwah, hidayah, sehingga kita bersama-sama di sini diberikan kesempatan untuk bermajelis taklim dalam kajian ba'da subuh yang rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu meneladani akhlak dan sifat Nabi yang akan disampaikan insyaallah taala oleh Ustadz Amar Koda SHI. Tentunya sambil kita menunggu kedatangan beliau, mari kita murojaah terlebih dahulu salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال
كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Baik, alhamdulillah nampaknya Ustadz Amar Kuddah SHI sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kita sambut beliau. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Masya Allah. Sedang di perjalanan Ustadz? Alhamdulillah, iya, baru sampai setengah enam. Masya Allah, masih dalam kendaraan Ustadz ya? Sudah sampai. Cuma kita cari tempat yang sepi aja supaya lebih fokus. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Ustadz berikut usia dan juga ilmunya Ustadz. Amin. Amin, Baik, amin, Ustadz, Allahumma amin. nampaknya kita bisa langsung mulai saja Ustadz. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairul anbiya'i wal mustafa, nabiyyina wa habibina Muhammadin وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang Baik, nampaknya eh, sinyalnya sedang tidak bagus dari Ustadz Kuddah, Ammar Kuddah, sehingga beliau terputus. Baik, sambil menunggu sedikit saja. Jadi dari tema kita hari ini yaitu meneladani akhlak dan sifat Nabi, tentunya ini tidak akan terlepas dari yang namanya sirah ya. Karena sirah sendiri merupakan bentuk gambaran bagaimana kehidupan Nabi selama 24 jam. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, dan di semua aktivitas Nabi merupakan wahyu atau wama yantiqu anil hawa. Yang mana semua aktivitasnya setiap saatnya itu tidaklah bergerak, tidaklah berucap, melainkan merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin membahas tentang sirah nabawiyah, ada beberapa kitab yang cukup terkenal yang bisa kita pelajari. Salah satunya di kitab Sirah Nabawiyah yang kini sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang pernah
lombakan ya. Salah satunya kitab terbaik itu dari karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu sudah terkenal di mana-mana dan kitabnya hanya satu jilid ya. Namun isinya komprehensif sehingga bisa menjadi rujukan salah satu untuk mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian juga kita apabila ingin melihat atau melihat dari sisi lain yang cukup lengkap, itu kita bisa melihat dari sejarah lengkap Rasulullah SAW. Ini karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salibi, yang mana apa namanya buku ini terdiri dari 2 jilid. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mikrofonnya Ustaz, mohon maaf belum di. Nah, Oke. Afwan, barusan ada putus ya, nah, Ustaz. sebentar. Alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema meneladani sifat dan akhlak dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat Islam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat dan akhlak yang mulia yang patut kita contoh dan kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, tentu saja kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan meniru akhlak dari Rasulullah SAW, kemudian kita terapkan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallah katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, liman kana yarju liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya dengan meneladani sifat dan akhlak Rasul adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat. Tidak bisa kita mengharapkan akhirat tanpa mengikuti akhlaknya Rasul. Karena Rasul itu adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia, yang patut kita tiru dalam segala hal kehidupannya. Kemudian ketika kita membahas apa saja sih sifat dan akhlak Rasul yang mulia itu yang wajib kita teladani. Yang pertama, tentu saja Rasul mempunyai sifat siddiq yang mempunyai arti jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Rasulullah adalah sosok yang sangat jujur, bahkan sebelum beliau diangkat Nabi, beliau diberi julukan As-Siddiq atau Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan tidak pernah berdusta, berkhianat, atau menipu siapapun. Beliau selalu berkata yang benar dan bertindak sesuai dengan apa yang beliau katakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat yang sangat penting di dalam Islam karena ia merupakan dasar dari keimanan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kita kepada surganya Allah.
Jadi saling berkaitan. Kemudian disambung lagi dalam hadis yang sahih juga, dalam satu hadis tadi, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah. Jadi sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga, dan sesungguhnya seorang laki-laki yang terus-menerus berbicara yang benar hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang benar. Wa innal kadzaba, dan sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur. Kebohongan itu membawa kepada kefasikan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan tidaklah sebuah kefasikan itu kecuali akan membawa pelakunya kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzib hatta yaktuba indallahi kadiban, dan sesungguhnya seorang laki-laki tersebut jika terus-menerus berbohong, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, atau biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Oleh karena itu, kita seharusnya berusaha untuk selalu jujur dalam segala hal, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, kita hanya bisa berusaha. Kita bukan Nabi Muhammad, terkadang kita bermaksiat kepada Allah, terkadang kita takwa kepada Allah, terkadang iman kita turun, terkadang iman kita naik. Ini adalah hal yang wajar karena kita mempunyai sifat manusiawi. Beda dengan Nabi yang memang diampuni dosa-dosanya, dijaga dari dosa-dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhi kebohongan, tipu daya dan ghibah. Tapi kalau sudah terjatuh kepada kebohongan, nah ini yang sering. Kita sudah berusaha tapi tetap terjatuh kepada kebohongan, tipu daya dan ghibah, menggunjing orang lain. Kita harus berlaku jujur kepada Allah dengan cara beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jelek tersebut, baik kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Itu adalah sifat dan akhlak Rasul yang pertama yang wajib kita teladani. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah amanah. Sifat amanah ini hampir punah, hampir tidak ada tersisa di kalangan kaum muslimin, dapat dipercaya. Tanggung jawab juga kita harus pegang teguh, dan kewajiban memegang amanah itu. Rasulullah adalah sosok yang sangat amanah, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi dan rasul. Beliau menunaikan semua amanah yang diberikan kepadanya. Beliau menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Rahasia dari teman-temannya itu beliau jaga. Kemudian janji itu ditepati oleh beliau. Tidak pernah berkhianat sama sekali atau melalaikan amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Amanah ini adalah sifat yang mulia karena ia merupakan salah satu syarat dari iman dan kesahihan dalam dan kesalihan. Iman dan soleh itu pasti akan menjaga amanah. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, la imana, tidak sempurna iman seseorang liman la amanata lahu, bagi yang tidak mempunyai amanah, wala dinan liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Jadi mempunyai arti tidak sempurna iman seseorang jika tidak amanah. Dan tidak ada agama
kepada siapapun orangnya yang tidak bisa menepati janjinya. Karena ancamannya luar biasa. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menepati janjinya. Oleh karena itu, kita sebaik-baik umat, yaitu umat Islam, harus berusaha menjaga amanah dalam segala hal, baik dalam urusan agama atau maupun urusan duniawi. Urusan pekerjaan, urusan apapun itu kita harus mempunyai sifat amanah dan tanggung jawab. Sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, sebagai keluarga, sebagai teman, itu semua kita harus menjaga amanah. Baik begitu juga ilmu. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dijaga, diberikan amanah. Ditunaikan amanahnya dengan apa? Dengan menyampaikan ilmunya. Jadi nggak punya, kalau seseorang itu mempunyai ilmu akan tapi tidak menyampaikan, ya dia sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, kan tapi tidak ia tunaikan, tidak ia sampaikan ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Ini adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian subuh yang insya Allah diberkahi ini, berikutnya adalah mempunyai sifat dan akhlak yang tabligh, menyampaikan khusus Nabi menyampaikan risalah kepada umat manusia. Rasulullah adalah sosok yang luar biasa. Beliau mendapatkan wahyu dan langsung disampaikan kepada umatnya, kepada seluruh makhluknya. Beliau tidak pernah menyembunyikan atau merubah apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tuduhan-tuduhan orang-orang firqah Syiah ya. Apa yang disampaikan oleh Allah, beliau langsung menyampaikannya juga kepada umatnya. Baik itu merupakan ajaran Islam, syariat Islam yang penuh dengan hikmah, mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, dan mujadalah billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Itu juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga memberi contoh nyata dari ajaran Islam melalui perilaku dan akhlaknya. Tabligh adalah sifat yang sangat penting dalam Islam karena ia merupakan salah satu kewajiban dari umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 104 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Jika ini semua kita lakukan, maka kita masuk dalam jenis orang-orang yang diberitakan oleh Allah, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita sudah menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar, maka kita termasuk dari golongan yang diberikan informasi oleh Allah, ulaika humul muflihun. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa menyampaikan kebenaran adalah salah satu cara mendapat atau mencapai sebuah keberuntungan di dunia maupun di akhirat, karena ini adalah janjinya Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih juga, Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ini sudah ma'ruf ya. Mungkin semua kaum muslimin baik yang anak kecil maupun sampai yang dewasa sudah
sering mendengar ayat ini, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis Bukhari. Kemudian Rasulullah mempunyai sifat dan akhlak yang fatana, yang cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berpendapat dan bertindak. Karena bertindak dan berpendapat itu, subhanallahil adzim, ini adalah tanda-tanda kenabian. Dan orang-orang yang alim itu pasti akan berpendapat, bertindak, berperilaku itu dengan cerdas, dengan baik. Karena beliau ini adalah orang yang diberi hikmah Rasulullah ya. Beliau memiliki kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, baik kecerdasan emosional, tidak gampang emosi, kemudian tidak gampang terpancing dengan gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian mempunyai juga sifat kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Nah, bisakah kita meniru kecerdasan yang sudah dimiliki oleh Rasul, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, kemudian kecerdasan spiritual juga yang sangat tinggi. Beliau mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun masalah umat dengan cara yang bijaksana, adil, dan tidak menyakiti semua pihak. Beliau juga mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam hidupnya. Fatanah juga mempunyai arti sifat yang sangat bermanfaat di dalam Islam. Karena ia merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Ia Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yu'til hikmata wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Jadi nggak semua kaum muslimin itu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah permasalahan tidak gampang emosi. Ada sedikit percekcokan sesama saudara muslim kita, nggak gampang berantem, nggak gampang ribut. Dia tetap menyelesaikan sebuah permasalahan dengan hikmah, dengan hati yang lemah lembut. Nah, orang yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah hikmah, maka dia pasti diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang berakal. Jadi ketika Allah memberikan solusi di dalam ayat-ayat yang memberikan jalan keluar kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang tidak pernah belajar, cuek terhadap pelajaran-pelajaran syariat, maka ini tidak akan bisa mengambil pelajaran. Karena orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu hanya ulul albab, orang-orang yang mempunyai hati yang bersih dan akal yang sehat. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269. Mungkin saya salah sebut ayat, nanti tolong dibantu cek. Kemudian dari ayat ini juga kita mengetahui ya, bahwa hikmah adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi manusia. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama, akan difaqihkan
Dalam arti yang lain, yufaqihu fiddin ini bukan diberikan pemahaman dalam agama, akan tapi diberi kemudahan untuk belajar fikih. Karena fikih ini luar biasa, ilmu yang kita pakai sehari-hari, bersosialisasi dengan masyarakat, terkait hukum-hukum keseharian, itu semua ada di ilmu fikih. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah baik bukan orang yang selalu diberi harta lebih oleh Allah, diberi harta yang banyak, diberi anak yang banyak, diberi aset yang banyak, kendaraan yang mewah, bukan seperti itu. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang uh, diberi pemahaman dalam hal agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi begitu akhlak dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Begitu juga banyak ayat-ayat yang lain yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah itu ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana akhlaknya Nabi ketika di rumah. Karena apa? Karena kita ketika di rumah itu yang paling tahu adalah istri kita. Kita mungkin bisa berpura-pura di luar menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solihah, senyum kepada orang lain. Oh, Masya Allah ya, senyum, senyum. Itu bisa kita buat. Pasti bisa dibuat-buat. Tapi ketika kita berada di rumah, nah itu kita keluar sifat aslinya kita. Yang mengetahui adalah keluarga terdekat kita. Siapa keluarga terdekat kita? Yaitu istri kita. Makanya para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana sifat Rasulullah ketika berada di rumah. Ummul Mukminin menjawabnya dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ketika di rumah seperti Al-Quranul Karim. Apakah ada peribahasa untuk membahasakan akhlak yang lebih mulia dibanding akhlaknya Nabi yang seperti Al-Quranul Karim? Ini sungguh luar biasa. Tidak ada orang-orang yang akhlaknya seperti Al-Quranul Karim. Janganpun ke akhlak seperti Al-Quranul Karim, bahkan Al-Qur'annya pun hanya berada di hiasan di atas lemari. Dibukanya setahun sekali, itu pun di bulan suci Ramadan, dan dihatamkan mungkin semangat di 10 hari awal. Akan tapi setelah selesai bulan suci Ramadan, Quran itu kembali lagi ke tempatnya, mahjura, ditinggalkan oleh kita. Apakah dengan ini kita pantas mencintai Nabi Muhammad SAW yang beliau pun ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat itu Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicari oleh Nabi bukan istrinya, yang dicari oleh Nabi bukan anak cucunya, yang dicari oleh Nabi bukan sahabatnya, kan tapi yang dicari oleh Nabi, aina ummati, mana umatku ya Allah, mana umatku wahai Jibril. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, aku cinta, aku kangen dengan orang-orang yang menjadi kekasihku. Nah, para sahabat di situ bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu yang saling mencintai? Kata Rasulullah, tidak. Kalian adalah sahabatku. Kekasihku adalah
umatku yang belum pernah berjumpa denganku akan tapi beriman denganku. Rasulullah saja belum pernah ketemu dengan kita, itu mengaku bahwa kita ini adalah kekasih dari Nabi Muhammad SAW. Sebegitu cintanya beliau terhadap kita. Pertanyaannya, seberapa banyak, seberapa besar pengorbanan kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Ketika kita membahas topik ini sebenarnya saya pribadi juga terpukul malu karena belum maksimal dalam mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengorbankan hartanya, yang mengorbankan jiwanya untuk dakwah Islam, untuk tersebarnya Islam sampai ke seluruh dunia. Bahkan beliau masih menyimpan satu doa mustajab. Karena setiap Nabi mempunyai doa mustajab dan doa mustajabnya Nabi itu disimpan untuk di yaumul hisab. Disimpan untuk di yaumul hisab. Bahkan umat-umat Nabi ini adalah umat akhir zaman, umat yang paling terakhir, akan tapi hisabnya nanti akan dimulai duluan. Akankah kita yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang dimana yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya mal, harta kita dan semuanya yang kita miliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Akankah kita yang menjadi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan faedah dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, karena Rasulullah SAW dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, engkau sesungguhnya benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang luhur. Jadi tidak ada akhlak yang lebih mulia dibanding akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di pagi hari, di awal hari. Di awal hari kita sudah mulai dengan majelis ilmu, dan keberkahan ini bisa membawakan kita untuk lebih giat, lebih semangat dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kemarin pertemuan sebelumnya belum sempat ada tanya jawab. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Ada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudian memberikan manfaat dari apa yang telah sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik jemaah sekalian, Alhamdulillah. Mari saat ini kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand atau memberikan tanda mengangkat tangan. Baik Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya, membahas tentang akhlak dan sifat Nabi ini tentunya begitu luas ya, karena kaitannya kemana-mana gitu ya. Salah satunya juga bisa ke akidah. Namun yang ingin ditanyakan itu perbedaan antara kazib gitu ya, pembohong, dengan munafik, dengan tauriah Ustaz. Karena
ada beberapa orang yang memanfaatkan tauriyah ini. Mungkin dari definisinya terlebih dahulu barangkali seperti apa, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Syukran. Baik. Yang pertama, tauriyah ya. Yang pertama, tauriyah. Nah, yang pertama, Ya, betul, Ustaz. tauriyah. Tauriyah. Oke, tauriyah ini sebenarnya kalau kita katakan bohong, tidak. Ini hanya hilah. Hilah itu seperti dia ini mencari aman. Contohnya seperti ini. Apakah tauriyah itu juga sebuah, sebenarnya kalau memang dilihat dari sisi gampang ya, tauriyah itu juga berbohong gitu. Ya, dan ini sering disalahgunakan. Contohnya yang menggunakan tauriyah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika ditanya oleh Fir'aun, ini Sarah ini siapa gitu loh, yang kau bawa begitu cantik. Fir'aun ini mempunyai adat ketika ada seorang perempuan cantik, maka diambil untuk dijadikan istrinya. Kalau perempuan itu adalah istri dari orang. Tapi kalau perempuan cantik itu bukan istri dari orang, akan tapi saudara, hubungan saudara, maka oleh penguasa Mesir pada saat itu tidak diambil. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini Sarah adalah saudariku. Nah, ini namanya tauriyah. Tauriyah ini tidak berdosa, karena benar yang disampaikan bahwa Sarah itu adalah saudari dari Nabi Ibrahim. Saudari apa? Saudari kandung kah? Bukan, kalau saudari kandung tidak bisa dinikahi. Maka ini saudari seiman. Itu tauriyah pertama. Tauriyah kedua, kita sedang berjalan sampai di depan pagar rumah kita bertemu dengan orang yang sedang memegang senjata tajam dan hendak membunuh orang. Sebelum orang itu datang, kita bertemu dengan orang yang mau dibunuh umpamanya. Tolong, 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 saya mau dibunuh dengan orang itu. Ya sudah, kamu lari aja dulu. Setelah dia keluar dari pagar rumahnya, dia jalan sampai ke pinggir jalan, ketemu dengan orang yang mau membunuh. Terus dia ditanya, kamu melihat nggak fulan yang lari, itu mau saya bunuh. Orang yang melihat ini menjawab, sejak saya berada di tempat ini, bukan di depan pagar rumahnya, tapi di pinggir jalan, kan ketemunya di depan rumah, di pagar depan rumah. Sejak saya bertemu dengan sejak saya berada di depan rumah, itu saya tidak ketemu dengan dia. Tapi kalau menjelaskan, tadi ketemu di depan pagar rumah, tapi setelah saya jalan berapa meter, mau di jalan, terus ketemu dengan bapak ini yang mau membunuh orang itu, saya nggak ketemu. Jadi tauriyah itu seperti itu. Beda dengan kadzib. Kalau kadzib memang murni bohong. Murni bohong, tidak ada niatan baik sama sekali. Itu murni bohong. Ya, contohnya sudah sangat jelas ya, tidak perlu dijabarkan lagi. Kemudian ya kalau munafik, munafik itu orang yang menampakkan kebaikan, orang yang menampakkan bahkan yang lebih ekstrimnya, orang yang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, akan tapi di dalam hatinya ia mencaci maki Islam, ia ingin menghancurkan Islam, waliyadzubillah. Jadi perbedaannya di situ antara kadzib dan tauriyah, kemudian munafik. Nah, Ustaz, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, Hingga, Ustaz, berarti kalau kita lihat
Syiah yang punya akidah taqiyah ini masuknya ke kadzib Ustaz ya, bukan tauriyah Ustaz ya? Iya, mempunyai Atau akidah tauriyah itu karena mereka itu menyembunyikan identitas aslinya. Karena kalau kita berada di dalam kebenaran, apakah kita harus sembunyi-sembunyi? Kalau kita sadar bahwa itu adalah kebenaran, apakah kita akan menyembunyikan kebenaran itu? Enggak juga gitu loh. Kalau memang benar ya sampaikan. Kenapa sampai ada tauriyah? Yaitu berarti mereka menutup-nutupi bahwa mereka Syiah entah karena takut dengan keselamatan jiwanya, entah memang pura-pura supaya agar bisa diterima oleh masyarakat. Setelah diterima oleh masyarakat, mereka mengajak masyarakat sedikit demi sedikit untuk bersimpati kepada Syiah, yaitu namanya tauri eh, apa namanya tadi? taqiyah Ustaz ya? Iya, takiyah, ya, menyembunyikan identitas aslinya, ya munafik. Gitu. Ngapain sih kita kita berislam gitu? Kita sebenarnya dari organisasi umpamanya Nahdlatul Ulama. Ngapain pakai disembunyi-sembunyikan? Toh mereka juga Muslim. Kita dari organisasi Muhammadiyah, ya nggak usah disembunyikan. Kita dari organisasi Islam mungkin Al-Irsyad, Al-Islamiyah. Apa yang harus kita sembunyikan gitu loh? Kalau memang tidak ada permasalahan apapun, pertanyaannya ya kalau seperti si A ini apa yang disembunyikan? Kenapa mereka harus bersembunyi di balik takiyah? Padahal si A juga di Iran juga udah nggak ada takiyah. Mereka terang-terangan hanya di negara yang minoritas mereka takiyah, menampakkan bahwa dirinya bukan Syiah, tapi di dalam ruangan tertutup, ya, sholatnya berbeda, sujudnya menggunakan batu dari Karbala, ya seperti itulah. Jadi mereka masih ada ketakutan. Ini salah satu, ya kalau memang Islam benar, yang dia bawa agama-agama benar, ya Alhamdulillah. Harusnya mereka tidak usah sembunyi-sembunyi. Wallahu alam. Nah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jadi sekarang sudah lebih jelas Ustaz ya perbedaan antara taqiyah, kadzib, tauriyah dan juga munafik gitu yang kalau kita definisikan hampir-hampir mirip Ustaz ya. Kadang orang keliru gitu ya dalam apa namanya memahami hal tersebut seperti itu. Baik, alhamdulillah nampaknya belum ada pertanyaan yang muncul lagi Ustaz. Masih Eh, ada waktu sekitar 8 menit. iya. Sekali lagi dipersilakan kepada para jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun apa namanya ingin menambahkan atau sesuatu apapun boleh di kolom chat saja ataupun mengangkat tangan. Tapi Ustaz, barangkali kita tutup saja barangkali ya karena apa namanya waktu pun sudah hampir setengah 7. Oleh karena itu mohon izin Ustaz untuk bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Dipersilakan Ustaz. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam pertemuan kali ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan kita bisa menerapkan juga kepada lingkungan keluarga kita khususnya dan secara umum kepada masyarakat bahkan ke negara yang lebih luas lagi. Ya, kita tutup dengan doa kepada Allah
yang mengandung permohonan agar diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, kita membaca doa. Ini membaca doa satu-satu atau mengikuti, Ustaz? Kita menyimak saja barangkali Ustaz. Nanti Ustaz yang Oh, baik. memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahunu bihi alaina masa'ibid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina ma ahyatana waj'alhu warisul minna waj'alahu minna khairan min dunya wa ma fiha. Kita tutup dengan membaca doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada kesalahan dalam ucap, itu kesalahan berasal dari Anda pribadi karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jika ada kebenaran yang kita sampaikan, maka kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakumullah khair juga setelah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang sedang dilakukan ataupun yang telah direncanakan Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan. Sedikit saja tadi yang telah disampaikan catatan penting yang bisa kita ingat dan bisa kita menjadikan prinsip dalam kehidupan kita, yaitu 4 sifat Nabi. Salah satunya itu ada sidik, kemudian amanah, tablik, dan juga fatonah, yang merupakan ini nasihat-nasihat dari Ustadz Ammar Kuddah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ini pun dapat terselenggara atas dukungan dari Song Mirza dan juga PC Al Irsyad Kota Bandung. Mudah-mudahan segala ikhtiar dan upaya yang telah dikeluarkan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Itu saja barangkali. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Afwan.